Ex-karyawan PT Pabrik Kertas Leces Probolinggo lapor dugaan korupsi. Probolinggo CB News Indonesia, 9 orang ex-karyawan PT Pabrik Kertas Leces mewakili sekitar 1.200 orang korban PHK pabrik tersebut, melaporkan adanya dugaan korupsi yang terjadi di pabrik PT Kertas Leces, Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Laporan yang diwakili 9 orang ex-karyawan PT Kertas Leces diterima oleh Kasih Intel Kejari Kabupaten Probolinggo Irfano Rukmana Rahim. Dalam hal ini, kuasa hukum dari pelapor 9 orang ex-karyawan, Kikis Mukisah PDSHMH menyampaikan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Desember tahun 2022. Atas nama 9 orang sebagaimana surat kuasa terlampir, kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Kraksaan agar memproses dan menyelidiki tindak lanjut perkara korupsi, laporan pidana pelanggaran perkara rekayasa jumlah gaji terutang, dan dengan diikuti pemalsuan data atau keterangan yang bertentangan dengan data perusahaan, untuk 513 ex-karyawan PT Kertas Leces. Dalam hal ini kami mengharap agar segera ditindaklanjuti, melihat nasib orang banyak yang sekian lama hidupnya tidak menentu. Dengan sekeping harapan yang dimiliki, mereka meminta kepada saya untuk ikut memperjuangkan nasib mereka. Teman-teman ex-karyawan PT Kertas Leces mengumpulkan uang pecahan agar diterima oleh kami. Kami sendiri terlahir dari pergerakan dan sudah selayaknya kami membantu sesama, tegas Kikis Mukisah seorang lawyer yang lahir dari pergerakan. Untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan CB News Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News melaporkan dari depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kita sudah terima, tadi kita saksikan bersama ada rombongan mengatasnamakan ex karyawan PT Kertas Leces ini mengajukan laporan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, tentu laporannya nanti terlebih dahulu akan kami telah seperti apa, baru kita bisa ngambil kesimpulan seperti apa. Kalau dari penyampaian pelapor, mantan karyawan ini menyampaikan kalau dugaan nilai kerugiannya itu sekitar 9 M. Nah, tentu harus kita telah dulu Pak seperti apa. Laporannya juga saya baru terima, saya belum baca secara lengkap kronologisnya seperti apa. Jadi mungkin ya paling utama kita telah dulu Pak laporannya seperti apa. Jadi ini secepatnya ya Pak ya? Oke, tentu akan kita jawab secepatnya. Ya. Nah, harapannya Pak sedikit aja. Ya harapannya, kalaupun memang laporannya seperti apa nanti akan kita tidak lanjuti Pak. Oke. Dengan Pak seadanya untuk biaya support lawyer kita. siap. Ayo, setuju? Ayo. Sececah harapan kita supaya hak-hak kita terbayar. Ayo, iuran. Monggo. Ayo. Sini Bu. Semangat untuk perut kita, ibu-ibu. Ya, semangat.
Semangat Ibu. Semangat, semangat, sangat semangat. Kita pelaparan semua, kita pelaparan semua. Semangat. Kita berjuang. Perjuangan tuntas, usut tuntas, usut tuntas, Semangat, semangat. tuntas. Ya, terima kasih Mas Sony ya, Mas Mamat ya. Pada hari ini teman-teman dari PT Kertas Persero dalam pilot PT Kertas Leces menyampaikan laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi secara tertulis tadi disampaikan oleh perwakilan 9 orang ya. Mereka Aslinya berapa orang itu? kalau aslinya 1.207 sekian lah, yang tidak banyak lah ya. Gitu. Emang ada indikasi korupsi kan itu? Karena kita sudah memiliki bukti ya, bukti dan faktanya, kita mencoba untuk menyampaikannya supaya kasus ini bisa dibongkar ya oleh kejaksaan pada dasarnya. Dan tadi sudah laporan kita secara tertulis sudah disampaikan oleh perwakilan dari 9 orang kepada Bapak Kasih Intel ya, kejaksaan, dan beliau menyampaikan bahwa pada dasarnya laporan kami diterima dan kemudian akan ditelaah ya. Setelah itu baru ada penyampaian melalui kuasa hukumnya nanti seperti apa hasil telaah daripada Kejaksaan Negeri Kerawang. Secara sekelumit ya kita sampaikan bahwa adanya pengajuan permohonan pilot kemarin di pengadilan niaga itu tidak semuanya mengajukan seluruh ex karyawan, tidak, tapi ada beberapa. Nah, sehingga yang lain kan tidak mengajukan. Nah, tercermin dari putusan pengadilan niaga bahwa PT Kertas Leces Persero dinyatakan pilot. Nah, sehingga di dalam kepilotan itu tentunya ada penggelembungan gaji yang diterima oleh terlapor ya, khususnya oleh terlapor ini sekitar 513 ya. Nah, sehingga di situ muncul kerugian negara. Seperti apa ya? Ditafsir sekitar 9 miliar. Seperti apa? Maksudnya? Rekayasa gaji atau seperti apa? Oh iya, di-markup? ya ini termasuk rekayasa ya, penggelembungan dan rekayasa gaji mereka. Di markup artinya Bu? Ya, di markup yang penghitungan gaji dan lain sebagainya itu sudah tertuang ya, dan sudah tertuang di aktuaris yang dikeluarkan oleh manajemen atau perusahaan. Tetapi terlapor ini menggunakan hitungan sendiri ya, menggunakan hitungan sendiri, sehingga pihak manajemen memberikan surat teguran bahwa itu salah hitungan itu. Tapi namun kenyataannya kurator dalam hari ini tetap melaksanakan itu, sehingga di situ terjadi penggelembungan dan artinya pagunya dinaikkan Bu ya? Otomatis seperti harapannya apa nih Bu? Kalau harapan saya ya selaku lawyer, otomatis lah kasus ini harus dibongkar ya, harus diusut tuntas dan supaya ketemu siapa pelakunya, sehingga nanti ada perubahan kepada mereka karyawan PT Kertas Leces Persero dalam pilot, ada perubahan dan akan terbayarkan hak-hak normatifnya dan hak-hak yang lain yang sudah diaktuariskan. Ya. Itu 513 karyawan itu ya? Iya, itu terlapor. Yang terlapor. Iya. Nah, yang di Gelembung itu kira-kira ada berapa orang yang di markup? Ya 513 itu iya. Ya. Nah, ini mau tanya Bu, tadi terkait tadi itu semua karyawan itu kan sudah sekian lama mereka tidak bekerja itu. Ya. Nah, tadi itu saya lihat ada iuran ini untuk Ibu Kikis. Ini betapa mulianya hati Ibu ini membantu mereka sehingga Ibu Kikis ini menerima apa adanya lah, itu istilahnya itu. Sebetulnya tidak tega Bu ya. Mohon Bu penjelasannya Bu. Begini ya.
Saya ini selaku lawyer ya. Iya. Saya juga ini ya mantan pergerakan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ya. Saya itu di Jawa Timur. Jadi hal-hal yang tidak dibayar oleh karyawan itu sudah biasa. Sudah biasa, Bu, ya? Karena di Jawa Timur itu kan banyak. Tapi kalau di Probolinggo mereka dengan inisiatif mau iuran ya monggo terserah. Saya nggak akan nolak. Sebetulnya dalam hati saya mereka kan sudah tidak bekerja. Kemarin ada yang jual cilok ya, ada yang jual rujak kayak gitu. Kan miris gitu ya kalau urunan ya. Tapi mereka memaksa ya Bu, kalau nggak urunan gimana Bu untuk Bu Kiai? Ini berarti ada sekeping harapan ya Bu, yang sekian lama tidak bekerja, terus habis gitu ada seorang bidadari yang membantu mereka, yang rela, di mana di situ ada yang ngumpulkan 15.000, 20.000 saya lihat tadinya ini. Ini tanggapannya Ibu sendiri ini bagaimana? Saya terharu ini Bu. Ya kalau saya miris ya menerima mereka urunan kayak seperti itu. Saya pun ini nggak tega gitu kalau melihat, karena bukan orang lain ya, saudara-saudara saya yang terdampak oleh pilot ini juga banyak ya di lingkungan saya. Jadi terserahlah mereka kalau itu membesarkan hati mereka untuk mensupport saya, ya monggo-monggo saja. Ya nanti kita makan bareng-bareng aja gitu di warung gitu ya. Seperti itu. Harapannya nantinya Bu, terkait dengan tadi yang dilaporkan tadi itu. Sedikit aja. Ya, kalau harapan saya Pak selaku lawyer ini agar kasus yang kita laporkan ini dibongkar sudah secepatnya, sesegera mungkin. Walaupun tadi disampaikan oleh Bapak Kasih Intel Kejaksaan masih kita terima, kemudian kita telaah. Nah, dari hasil telaah itu baru nanti kita akan menyampaikan melalui kuasa hukumnya, kan seperti itu. Untuk itu hasil telaah kan belum tahu gitu ya. Nah, makanya saya berharap kepada Republik inilah khususnya, monggo dilihatlah rakyat kami ini ya, rakyat yang menderita ya. Karena pabrik leces ini, Persero dalam pilot ini kan milik BUMN. Paling tidak monggo pemerintah ini melihat keadaan, dibantulah. Kalau mereka ini rakyat kecil, kita nggak mungkin melawan orang-orang besar di sana. Tentu ini membuat catatan tersendiri bagi saya untuk terus berjuang dan memperjuangkan mereka dan memperjuangkan hak-haknya sampai dia menerima dan menikmati. Baik, selamat berjuang Bu Kikis. Ya. Itu, terima kasih. Saya mau wawancara salah satu. Ini saya terharu sekali nih Bapak ya. Tadi ini dari bapak-bapak ini karyawan Kertas Leces ini mengumpulkan kepingan uang gini ya. Nah ini dapat dari mana uang itu Pak ini Pak? Karena gini, sedangkan sekarang ini pabrik PT Kertas Leces sudah rata jadi tanah ini ya. Nah ini sekeping harapan yang Anda perjuangkan ini mohon diutarakan Pak. Salah satu Pak, perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya PT Kertas Leces sendiri dinyatakan semua karyawan diberhentikan pada bulan Juni tahun 2014. Tetapi sebelumnya itu kita mulai tahun 2012 itu sudah gaji selama kita bekerja selama 3 tahun itu banyak sekali yang diutang oleh perusahaan. Nah, itulah yang kita perjuangkan. Kita bukan memperjuangkan pesangon, kita bukan memperjuangkan yang lain-lain, tetapi adalah hak kita selama bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pabrik kita dinyatakan pilot di tahun 2018, ada harapan dengan penjualan pabrik kita mendapatkan hak-hak kita, gaji yang terukur. Dan di dalam pelaksanaannya, di dalam proses pilot ini ada pengajuan hak tagih. Pengajuan hak tagih ada sebagian besar karyawan kita yang mengajukan hak tagih sesuai data yang sudah disetujui oleh perusahaan. Di lain pihak ada yang mengajukan hak tagih menyimpang dari yang disetujui oleh perusahaan maupun sudah diaudit oleh aktuaris. Berarti di situ ada suatu permainan ya Pak ya. Dengan adanya itu sehingga mereka akan mendapatkan hak yang di luar
semestinya. Itu adalah tadi secara spontanitas ada teman kita dari kita juga menginginkan juga supaya kasus ini segera diusut sampai tuntas. Ya. Kita memang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Hanya sekeping harapan ya Pak ya. Adalah semangat. Dan kedua adalah kebetulan kita sesama ini memang masih mempunyai uang saku lah, walaupun itu data dari mana, ada yang dari anaknya, ada yang dari hasil jualan, dan juga ada dari sisa-sisa tabungan. Selama ini tadi secara spontanitas ya memang jumlahnya nggak bisa banyak, tapi Pak, itulah yang kita mampu. Dari tim lawyer kita tadi, tadi, semoga perjuangan teman-teman ini untuk melaporkan, saya sendiri mewakili dari 9 orang, mudah-mudahan nanti segera bisa ditindaklanjuti. Baik Bapak, dengan Bapak siapa Bapak? Saya Sudarmono Bapak. Bapak Sudarmono, karyawan ya Pak ya? Iya, karyawan. Ya. Saya masuk di Leces mulai tahun 78 dan berhenti tahun 2015 dengan masa kerja 37 tahun Pak ya. Waduh, iya. Iya Pak, terima kasih Bapak ya. Selamat berjuang dan mudah-mudahan perjuangan ini tidak sia-sia dan pemerintah baik penegak hukum bisa mendengar suara dari teman-teman karyawan Kota Leces ini ya. Amin.